Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan matematika untuk kelas 10. Setelah melakukan ulangan harian bersama untuk kelas 10, saya akan melanjutkan di bab persamaan dan persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Ya, sebelum saya mulai untuk pembelajaran bab ini, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap baik-baik saja, jaga kesehatan dan tetap untuk semangat belajar. Ya, peta konsep. Untuk pembahasan di bab ini nanti ada namanya persamaan dan persamaan, di mana yang pertama itu linear, yang kedua mutlak. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan fokus di pembahasannya adalah persamaan linear terlebih dahulu sebagai pengantar. Ya, persamaan linear, persamaan yang dinamakan persamaan itu adalah kalimat yang belum tahu kebenarannya, di mana kalimat tersebut masih memuat tanda sama dengan, dan juga di situ biasanya tandanya sama dengan karena persamaan sama maka sama dengan. Nah, kenapa disebut kalimat tidak belum tentu kebenarannya? Karena nanti di situ nanti ada namanya variabel. Lah, yang namanya variabel itu berarti x, y, z dan sebagainya, a, b, c, itu namanya variabel. Kemudian linear. Linear itu yang dinamakan linear itu adalah pangkat tertingginya itu adalah 1 di setiap variabel. Jadi setiap variabelnya itu pangkatnya tertinggi 1, itu yang namanya linear. Jadi yang namanya persamaan linear berarti persamaan ini tanda sama dengan kalimat yang memuat variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, bentuk umum persamaan linear satu variabel itu adalah AX ditambah B sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0 dan AB itu adalah anggota bilangan real. Oke, jenis persamaan linear. Di sini persamaan linear satu variabel, contoh 2x tambah 10 sama dengan 0. Ini jelas persamaan karena ini ada sama dengan, dan di sini ada satu variabel, maka ini dinamakan persamaan linear satu variabel. Kemudian ada jenis yang lain yaitu persamaan linear dua variabel. Maka di contoh ini ada dua variabel yaitu m sama n. Contoh 2m kurangi 3n sama dengan 15. Nah, di sini ada dua variabel m dan n. Kemudian ada persamaan linear tiga variabel. Contoh 2x ditambah y dikurangi 3z sama dengan 20. Ini namanya tiga variabel karena memuat ada tiga variabel. Lanjut, sifat persamaan linear yang pertama, nilai persamaan tidak berubah jika pada kedua ruas ditambah dengan bilangan negatif atau bilangan positif. Jadi misalkan ada persamaan, kanan kirinya itu ditambah ataupun dikurangi dengan bilangan positif maupun negatif, itu tidak merubah angkanya, tidak merubah bilangannya, jadi tetap sama. Kemudian sifat yang kedua, nilai persamaan tidak berubah jika, perhatikan, jika maka pada kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi nilai persamaan tidak akan berubah jika kanan kirinya atau kedua ruasnya itu dikali ataupun dibagi dengan bilangan yang sama. Syaratnya bilangannya sama. Misalkan kalian yang kanan tambahkan 1, berarti yang kiri juga tambahkan 1. Kemudian yang kanan kalikan 2, maka yang kiri kalikan 2. Jadi harus adil, sama ya. Oke, langkah menentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk menentukan HP atau himpunan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 7X kurangi 4 sama dengan 2X tambah 16.
Ini contohnya satu variabel ya. Ini kan sama dengan, sudah pasti ini persamaan. Penyelesaian. Langkah pertama, kita kelompokkan variabel dengan variabel, bilangan atau konstanta tanpa variabel itu namanya konstanta ya. Itu dengan konstanta, dengan bilangan. Misalkan ini, yang sebelah kanan ini 2x, kita pindahkan yang sebelah kiri, pindah ruas. Dikelompokkan dengan x, dengan variabel, maka kan di sini kan positif ya, 2x. Kalau kita pindah maka jadi min 2x. Kemudian sama dengan 16. Lah ini kan di sini min 4. Min 4 di sebelah kiri, ketika kita pindahkan sebelah kanan menjadi positif karena ini min. Jadi 16 tambah 4 sama dengan 7x kurangi 2x sama dengan berarti 5x. Kemudian 16 tambah 4 sama dengan 20. Nah, yang kita cari adalah x-nya. Tentukan nilai x persamaan tersebut. Maka karena di sini di depan x ada angka 5, untuk menghilangkan angka 5-nya maka kita bagi kedua ruas atau kanan kirinya kita bagi dengan angka 5. Berarti 5x bagi 5, sisanya x. 20 bagi 5, sisanya 4, maka nilai x-nya adalah 4. Nah, ini ya. Kelompokkan variabel dulu. Jadi intinya kalau menyelesaikan mengenai persamaan linier, kalian harus mengelompokkan variabel yang sama, dikelompokkan. Kemudian bilangan juga dikelompokkan bilangan sendiri atau konstanta seperti itu. Oke. Nah, di sini ada latihan soal 2. Silakan kerjakan di buku catatan matematika. Nanti untuk pengambilan nilai tugas saya akan berikan link maupun nanti dikirim lewat grup WA. Nanti saya konfirmasi ke kalian di grup. Silakan kerjakan terlebih dahulu. Jika ada yang belum paham silakan bisa tanyakan. Nah, di sini ada latihan soal 2. Ini berarti kuncinya harus kalikan dulu ya, dikalikan semuanya dulu baru nanti dikelompokkan. Ini ya. Kalau ini karena ini ada pecahan maka kuncinya adalah kalian bisa samakan penyebut terlebih dahulu biar angkanya sama. Bisa ya. Nanti kalian bisa browsing aja. Bisa nggak paham nanti bisa tanyakan ke saya. Sekian dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.